Oke semuanya, kembali lagi di channel Andre Volvanco di sini, dan kali ini bintang tamunya sangat spesial. Jadi ini tuh dia tuh orang yang punya gelar juara, ya, punya gelar juara, terus punya beberapa trofi dan Ballon d'Or. Lionel Messi. Oh bukan. bukan. Ini Andre Lionel. Andre Lionel ini salah satu apa ya? Bisa dibilang suhu cardistry di Indonesia. Waduh. Oke, selamat datang kok di channelku. Itu kenapa sih namanya kok Lionel? Ini intermezzo sedikit. Wah. Itu apakah orang tuanya suka nonton bola itu? Enggak. Kata orang tua saya sini ya. Soalnya saya kan bintangnya Leo. Oh, oke. Maka dikasih nama Lionel, gitulah. Oh gitu, oke. Itu sedikit ini ya, informasi aja. Pertanyaan pertama, aku pengen ngobrol banyak ini sama Ko Andre. Pertama kali start belajar cardistry itu tahun berapa? 2009 ya. 2009. 2009 pertengahan. 2009 pertengahan. Ya. Itu pertama kali, itu langsung start cardistry atau main sulap dulu? Itu magic dulu itu. Oh, itu magic dulu. Oke. Terus 2009. kalau belajar cardistry-nya langsung atau beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi? Bentar. Oh, bukan. Belajar magicnya 2008 pertengahan. 2009 pertengahan udah masuk cardistry. Oh, 1 tahun habis masuk magic jadi. Berarti kurang lebih sama kayak aku. Cuman aku 2010 pertengahan itu belajar sulap. 2011 pertengahan aku belajar sulap, akhir 2012 aku belajar cardistry. Kurang lebih setahunan setelah belajar sulap. Awalnya selalu sulap. Awalnya. Betul. Terus move pertama kali yang dipelajarin apa? Atau awalnya deh, kenapa kok tertarik cardistry itu apa? Awalnya kan sulap. Itu kan pertama belajar sulap tuh soalnya kan di sekolahku ada ekskul sulap soalnya. Oke. Nah, yaitu pas lagi diajarin tuh gurunya ada nunjukin kayak false cut gitu lah. False cut simple gitu ya kayak yang macam gini gitu lah, yang macam kayak gitu. Cuma ya habis lihat tuh kan kok keren gitu. Malah jadi pengen tahu itu aja, terus yang ngulik-ngulik dari ya itu aja, cuma false cut-nya aja. Terus ya habis itu. Dari awalnya false cut kok tertarik gitu ya, kayak freestyle gitu ya. Betul. Gurunya siapa? Kok ada kardis di situ? Nah, guru saya dulu namanya Purnomo. Purnomo, oke. Sekarang namanya Asmodeus Loki. Oh. Oh iya? Aku baru tahu nih. Berarti kalau Loki itu bisa main ini flourish berarti? Bisa. Wah, dia yang buat saya jadi cardistry. Dia ini. Aku nggak nyangka sama sekali. Aku kira dia mainnya ekstrim. Aduh. Ya dulu nggak kayak gitu. Ini besok aku ajakin podcast juga nih kalau Loki. Aduh, pelanggaran nih kalau Loki. Aduh. Ternyata bisa cardistry dia. Oke. Itu di sekolah mana? SMA ya waktu itu? Iya. Sin Louis 1 itu. Oh, Sin Louis di situ. Oh, oke. Aku baru tahu ini. Dulu itu kok Andre pernah ini FYI aja, dulu tuh pernah ikut kompetisi tingkat internasional namanya WKC waktu itu. Pertama kali ikut kompetisi tingkat dunia itu WKC atau sebelumnya pernah lagi? Sebelumnya ada. WKC itu kan dari cardistry.com ya. Tahun sebelumnya itu ada, dia namanya CDM. CDM. Cardistry Deathmatch. Itu aku ikut juga. Oh, ikut. Pertama kali ikut itu. Ya. Itu kalau nggak salah pemenangnya orang Indonesia juga ya, namanya Rama. Ya. Kalau ini suhunya, kalau Rama itu dewanya. Iya, betul. Ya, aduh, nggak bisa disaingin. Itu waktu itu di CDM sampai round berapa waktu itu? Round 1 semifinal aja. Atau round 1? Round 1 aja langsung eliminasi. Kirain sampai semifinal. Itu waktu itu lawannya siapa? Kok bisa kena eliminasi gitu? Lupa. Orang Meksiko gitu kayaknya. Angelos apa gitu namanya, saya lupa. Oh gitu. Itu terbagi berapa round waktu itu? 32 besar. 32 Jadi besar. Sekitar 5 round kalau nggak salah. 5 round. Kalau nggak salah CDM itu tahun berapa waktu itu? 2011 ya? Ya sekitar segitu. Ya sekitar segitu kurang lebih. Nggak terlalu ingat juga. Terus habis gitu ada lagi kompetisi
WKC, Ya. World Cardistry Championship. Ya. Oke. Itu waktu itu sampai round berapa? Itu round 2. Round 2. Oke, lumayan meningkat ya. Dari round 1, round 2. Ya. Mungkin nanti ada kompetisi internasional lagi Aduh. sampai round 3. Mungkin next sampai final, sampai juara. Siapa tahu gitu kan. Udah ketinggalan nih. Udah ketinggalan. Oh ya, mungkin move favorit deh. Favorit ya. Move favoritnya apa? Squish kayaknya. Squish. Squish. Punyanya Darren. Ini. punya Darren, oke. Tuh. Kayak gimana? Nih. Oh, itu favoritnya. Bukan Pandora, bukan Fairfax atau Kayaknya. Soalnya ini aku belajar udah dari 2010, 2011. Soalnya sekarang aku mainin terus masih hampir tiap hari deh. kayak comfy gitu ya. Iya, Jadinya comfy jadi move. favorit gitu. Heeh. Informasi aja kok, Andre itu dulu pertama kali start itu kan ada ini kan tutorial YouTube di channelnya Ko Andre kan. Itu banyak banget, itu startnya dari tahun berapa ya waktu itu? Kayak bikin paint kan, ada tuh paint. Iya. Itu waktu kuliah ya Ko Andre itu. Paint ya pas kuliah. Dari SMA udah bikin tutorial sih kayaknya. Wih, gila. Dari 2010, 2011 gitu. Udah bikin 2010, tutorial. 2011, oh sekitar segitu. Dan nanti kalian kalau misalkan cari tutorialnya Ko Andre, nanti tak sertain linknya juga, barangkali mau belajar-belajar, itu banyak banget tuh tutorialnya. Lebih banyak daripada punya aku. Udah lama-lama tapi Ya nggak apa-apa sih, tapi move-nya keren-keren juga sih. Kayak paint itu pasti legend-legendnya Cardistry Indonesia tuh tau lah pasti ya. Paint by Andre Lionel, aduh mantap luar biasa. Ini saya ngundang Ko Andre ini agak susah sebenarnya. Kalau selain gathering itu kayak susah banget itu ketemuannya. Kalau untuk kardis favorit itu siapa tuh? Lokal siapa? Luar siapa? Kalau lokal nggak ada kayaknya, soalnya dia yang paling top tier. enggak lah. Siapa tuh kira-kira? Pasti ada lah. Kalau lokal Rama sih ya kayaknya. Tapi Rama kan sekarang udah nggak di Indo, tinggal di Singapura. Kehitung lokal nggak? Kehitung sih, kehitung. Soalnya kita lihat dari originnya dia tuh kan Indonesia, orang Indonesia. Oke. Berarti Rama nih. Ya Rama. Rama. Kalau luar negeri siapa? Oh, luar. Kayaknya ini kalau aku tanya mesti ganti-ganti terus nih jawabannya. Tapi sekarang aku lagi demen Afif. Oh, Afif. Ya, Afif. Oh. Soalnya kan stylenya unik. FCM nggak sih dia tuh stylenya? Bukan ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Pure cardistry dia ya? Iya, cuma stylenya kayak unik dia sendiri gitu loh. Enggak ada yang mirip gitu. Oh iya, benar-benar setuju juga sih, setuju. Ko Andre itu juga pernah, kalau nggak salah itu di komen sama Huron lo kalau nggak salah. Waktu itu bilangnya tuh smoothnya itu langka gitu. Soalnya Ko Andre ini kalau kalian lihat move-nya dia tuh setiap gerakannya tuh emang smooth banget dia tuh. Ada. Terus katanya Huron lo tuh smoothnya tuh langka banget, rare banget gitu katanya. Iya nggak sih? Kok saya nggak inget ya? Dia nggak inget. Malah aku yang inget. Terus sama di komen sama Alex siapa tuh yang namanya tuh Bechle itu namanya. Susah itu nyebutnya, pokoknya Alex itulah. Itu katanya juga smoothnya tuh ya gitulah, kayak unik gitu. Saya nggak inget juga itu. Jangan-jangan smoothnya tuh kayaknya lebih smooth daripada Oliver ya. Alah, Oliver Sogard kalah jauh smoothnya. Enggak. Koleksi kartu. Nah, saya mau tanya koleksi kartu. Koleksi kartunya pasti banyak banget nih. Cuman masalahnya aku nggak pernah ke rumahnya. Jadi kalau aku ke rumahnya tuh pasti aku yakin gitu bisa ngelihat banyak kartu di lemari, di etalase, pasti dibikin satu kayak gitu atau di laci gitu. Itu berapa sih kira-kira? 1000-an lah kurang lebih. Aku kira cuman berapa, 50 itu udah banyak banget ya. Ribuan, serius? Serius. 1000-an lebih, atau maksudnya ribuan itu 2000-an atau 5000-an? Kayaknya 1500 itu dah. 1500, gila. Ntar aku fotoin dah. Sepintas itu. Oke, difotoin. Ini fotonya. Gila. Aku aja paling banyak itu puluhan doang loh. Paling cuman 50 nggak nyampe lah. Ribuan bro, ratusan aja udah banyak banget ya, ribuan. Dan itu kartu mahal-mahal atau kartu yang kayak di warung, di Indomaret kayak gitu, campur ya? Kalau kartu Indomaret nggak aku hitung sih. Tapi kan
kartu USPC juga ada yang harga 100 ribuan gitu kan, masih ada lah ya. Iya. Pokoknya kartu yang aku memang suka aja sih, nggak lihat harganya lah aku pokoknya. Oh, nggak lihat harganya, bro? Nggak, tapi aku nggak ada yang terlalu mahal-mahal juga kayak Win gitu, nggak ada aku. Kalau kartu yang terlalu mahal banget juga males gitu ya belinya ya. Males belinya, males pakainya juga. Males pakainya juga. Soalnya nggak kepake, kayak sayang gitu ya. Iya. Mahal-mahal, lama-lama pup gitu kartunya. Cuma diliatin aja. Dan aku pengen challenge Ko Andre nih. Aduh. Ini belum ada di skrip sebenarnya. Aku nggak bilang ada challenge. Kita challenge duel Pandora. Sebenarnya kita tuh sering kalau gathering itu sering main Pandora bareng gitu ya. Tapi khusus di video ini kita mau challenge Pandora bareng. Oke, siap. Coba. Soalnya aku sendiri kalau di depan kamera juga berantakan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh. Oke. 1, 2, 3. Fail. Fail cuy. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku yang fail. Inilah Pandora itu susah cuy. Oke, 1, 2, 3. Fail. Fail juga. Pokoknya nanti aja lah, kita bikin video sendiri aja. Kalau Ko Andre sendiri masuk komunitas Indokardis itu sejak tahun berapa? Kalau Indokardis kan setahuku 2009 ya. 2009 atau 2000 berapa? 11 ya, Bi? Enggak. 2009 aku nggak lama, kan aku mulainya pertengahan 2009. Aku pas mulai itu nggak lama udah ada forumnya, seingat aku. Forum Facebook? Enggak, forum Indokardis dulu ada websitenya sendiri kan. Indokardis. Oh, website, oke. Di websitenya ada forumnya dulu. Jadi dulu ngobrolnya sebelum ada grup Facebook atau apa gitu, ada forum Indokardis dulu, website sendiri. Oh, mereka bikin website sendiri. Aku baru tahu soalnya. Soalnya setauku itu aku tahu Indokardis pertama itu waktu di Facebook waktu itu. 2000 berapa ya? 2013, 14 kali ya. Iya, waktu itu. Gitu. Jadi mungkin waktu itu kalau nggak salah Facebook kan lagi ini kan gede-gedenya waktu itu, sekitar tahun segitu. Nah, waktu tahun itu baru mereka kayaknya masuk ke Facebook gitu kayaknya. Soalnya aku tahunya waktu tahun-tahun itu sih. Tuh. Berarti sekitar tahun berapa gabung forumnya tadi? 2010 lah kali 2010. Di Indokardis Surabaya sendiri waktu itu pertama kali gathering itu tahun berapa? Ingat nggak, Ko Andre? Waktu itu kan masih Ica kan? Iya. Ica Surabaya. Atau pertama kali dulu tuh tahun berapa tuh? Kayaknya sih 2010 atau 2011 kayaknya. 2010-2011an. Waktu itu ada Gilby juga ya, ada Gilby terus. Enggak. Pertama saya ketemu Aris sama Yudo. Oh iya. Yudo ini sebenarnya dia tuh legend sebenarnya, tapi dia tuh kayak ini sumpah ini podcast besok sama Yudo ini aku habisin gitu. kayak terlalu mind blowing ya. Ternyata ada Yudo. Ternyata dia tuh salah satu orang yang bahkan dulu aku punya komunitas Flamitori yang waktu itu podcast sama Mas Daniel. Waktu itu kan aku nyebutin nama komunitasku namanya Flamitori sebenarnya, dan Yudo itu salah satu orang yang orang pertama yang menyarankan waktu itu ada ketua namanya Wahyu itu bikin komunitas itu awalnya tuh dari Yudo sebenarnya. Tapi dia itu tidak mengakui kalau dia tuh legend. Iya, legend sebenarnya Yudo. Oke, waktu itu ada Yudo, Aris ya? Ya, Aris sama Ko Andre. Waktu itu bertiga doang. Ada satu lagi namanya Risang, satu lagi. Risang. Ntar itu namanya langsung Ica Surabaya atau nggak ada namanya tuh waktu itu? Nggak ada namanya, cuma ya pas kebetulan ada anak-anak Surabaya ngajain ngumpul tuh ya kita kumpul aja. Oke. Terus kalau nggak salah waktu itu pertama kali kumpul lagi itu yang bebarengan rame itu di Indomaret Point 2015 waktu itu ya. Iya. Indomaret Point. Jadi waktu itu ada aku, ada Ko Andre, ada Hendra Gilbianto. Terus ada siapa lagi tuh banyak banget waktu itu, nggak kehitung, sekitar 20 orang lebih kayaknya itu, atau belasan orang, 20-25 orang itu banyak banget waktu itu 2015. Waktu itu kalau nggak salah pemicunya Kardistrikon Berlin waktu itu di Jerman 2015 kan? Gitu ya. Kalau nggak salah lupa itu. Juga sih.
kalau nggak salah itu waktu itu di Facebook Hendra Gilbianto atau Ko Andre gitu ya, itu bilang ayo nih ada apa namanya Cardistricon Berlin, itu kayaknya pemicunya di situ, kita kumpul lagi aja yuk gitu. Kayaknya 2015 itu kayak apa ya, puncak ya, bukan puncak sebenarnya, itu awal dan sekaligus rame-ramenya waktu itu. Iya, nggak pernah serame itu lagi. Nggak pernah selama itu. Waktu itu kalau nggak salah pernah rame lagi tuh waktu kita di Food Fest, kalau nggak salah, Food Fest ini tuh, itu yang ada cewek itu siapa tuh namanya, yang dari Malang itu. Itu kan bawa apa pasukannya itu sekitar kurang lebih 11 orang ya waktu itu ya. Banyak, banyak sekitar 9-10-11 orang lah. Yang ada Raska juga itu kan. Ada Raska ya, waktu itu rame lagi. Waktu itu di Makmu juga. Tapi nggak serame itu juga kayaknya, 11 orang, 10-11 orang waktu itu. Terus habis gitu ya nggak pernah rame lagi, paling mentok 4, 5, 6, 7 orang udah paling banyak ya. Oke, kurang lebih segitu dulu aja pertanyaanku sama Ko Andre ini, sosok yang luar biasa. Tapi ini bener-bener apa ya, luar biasa. Aku bukan melebih-lebihkan, soalnya ya seperti di podcast sebelumnya sama Mas Daniel itu, kalau kardis lokal Indonesia itu favoritku ini Ko Andre, bukan Rama. Soalnya mungkin kita stylenya kurang lebih memainkan move yang sama, kayak Fairfax masih main, terus Pandora juga masih main. Pokoknya kurang lebih move-nya dia tuh sama move itu kurang lebih sama ya, dimainin tuh sama, jadi kayak lebih sinkron aja, lebih klop gitu. Terus Ko Andre juga yang salah satu orang yang bikin kayak semacam saran gitu ya. Kalau saya bikin move, saya kan punya move original sendiri. Dia tuh orang yang kayak ikut memodifikasi lah ya, ikut andil gitu, bikin move oriku sendiri gitu. Jadi ya inilah suhu. Jadi kurang lebih segitu aja bincang-bincang sama Ko Andre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you Ko. Yes.